Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 21 hingga akhir Januari 2024 ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai. Situasi Capricorn dengan pasangan asmaranya. Oke, jadi nampaknya ada beberapa dari Capricorn di sini tuh ceritanya belum move on, gitu ya. Walaupun mungkin kalau dilihat-lihat, diperhatikan dengan betul, gitu ya. Ini pasangannya Capricorn nampaknya enggan, ada rasa keengganannya dia untuk kembali bersama dengan Capricorn ini. Mungkin di sini tuh karena dia mempertimbangkan tidak baik untuk menjalani relationship sama Capricorn ini lagi gitu. Karena entah dia sudah menikah ya, entah dia lebih memilih rumah tangganya dia daripada bersama dengan Capricorn. Atau mungkin di sini tuh dia lebih memilih keluarga asalnya dia, sebab karena mungkin keluarga asal agaknya sulit menerima kehadiran Capricorn ini sebagai pasangannya dia. Atau mungkin di situ tuh terbentur dengan budaya, agama, latar belakang dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sana dia akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab kepada pilihannya dia. Dan ternyata pilihannya di sini tuh ya condongnya ke arah tidak terlalu mempertimbangkan lagi relationship-nya dia dengan Capricorn ini di masa depan. Nah, di situ ya. Jadi kayak menghindari pula problem-problem baru kalau dia ngotot mempertahankan hubungan dengan sang Capricorn ini. Gitu ya. Lagi tidak punya energi untuk menghadapi tantangan. Itu ya. Lagi ndak mau bantah, lagi nggak mau cari perkara, sehingga dikorbankanlah relationship-nya dengan Capricorn karena ya ini adalah sumber masalah. Begitu ya. Dia nampaknya mari juga untuk saat ini tuh atau nanti akhir Januari ini tuh dia ada rasa percaya dirinya gitu loh ya untuk melepaskan Capricorn ini. Atau tadi ada moral di sana yang sedang bermain. Mungkin dia melihat bahwa tidak ada kualitas seorang pasangan yang benar menurut dia di dalam dirinya Capricorn ini. Gitu ya. Maaf nih, tanda kutip. Capricorn ini tuh mungkin tidak layak sebagai partnernya. Maaf ya bahasanya mari ya. Atau dia mungkin orangnya udah mau relationship yang serius nih. Tuh ya, maunya relationship yang tidak main-main, bukan lagi relationship sebatas cinta-cintaan aja, pacar-pacaran aja. Dia mencari istri, dia mencari suami. Kebutuhannya dia saat ini bisa kebutuhan membangun
rumah tangga, keluarga baru, keluarga kecilnya dia, miliknya dia gitu ya. Lepas dari keluarga asal ibu bapak. Tapi tidak dia lihat ini. Ada gambaran ideal sebagai suami atau sebagai istri di karakternya Capricorn gitu ya. Nah, maka dari itu dia menarik dirinya dari hidupnya Capricorn ini. Itu ya. Walaupun mungkin ini ceritanya rumah tangga, tapi dia tetap akan menarik diri dari Capricorn. Karena ya itu tadi, maybe rumah tangga tetap dipertahankan ceritanya ya kalau ini rumah tangga. Rumah tangga tetap dipertahankan, tetapi supply dari dirinya untuk mensupport Capricorn ini bisa dia kurang-kurangin di situ. Itu ya, ada yang tidak pantas ini yang dilakukan Capricorn untuk dia, makanya dia beberapa akan memilih untuk menghentikan pemberiannya dia, supportnya dia tidak lagi seperti yang dulu kepada Capricorn. Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh ada pertimbangannya dia, dan nampaknya orang ini kalau menurut Mari dia konsisten ya. Misalnya begini, dia memutuskan untuk tidak lagi menjalani, maka dia akan konsisten. Dia agaknya susah itu dipalingkan ke hatinya dia ya, dirubah hatinya biar merubah keputusannya dia. Agaknya Mari lihat di sini tuh dia orangnya sulit ya. Gitu ya. Apa yang menjadi keputusan dia hari ini itu yang akan dia jalani untuk ke depan di sana. Makanya kalau ini ceritanya Capricorn mengharapkan rekonsiliasi dengan seseorang yang sudah memilih untuk pisah dari Capricorn, harapan rekonsiliasinya Capricorn ini nanti akan ketemu sama kekecewaan. Itu karena orang ini tuh sekali dia udah pergi ya dia akan pergi terus ini. Nggak ada ceritanya ngerem, mundur, balik, muter 180, balik muter, iya, muter ke belakang gitu ya. Nggak ada cerita ini orang. Gitu. Atau sekali dia mengambil keputusan, tidak mau lagi aku tuh nge-support kamu Capricorn. Gitu ya. Karena pertimbangannya kamu tuh udah bablas banget ini perilakunya kamu gitu ya. Oke, kamu tetap suami, kamu tetap istri statusnya, tapi aku tidak mau jadi orang yang membiarkan kebablasanmu, karena ada yang salah ini di matanya dia tentang beliau ini ya, tentang Capricorn ini. Nah di situ ya, jadi dia akan dengan percaya diri gitu, dia dengan akan berani bilang tidak dengan Capricorn, atau bilang putus dengan Capricorn, atau bilang nehi sama Capricorn ini gitu. Hidupnya dia ini tuh dia tentukan sendiri. Jadi ini orang, dia bukannya pakai gaya aku beradaptasi sama Capricorn. Oh, dia enggak. Dia udah ada ini konsep kuat tentang dirinya. Dia sudah punya konsep kuat ini tentang hidup yang ideal itu tuh bagaimana modelnya. Gitu ya. Dia ini orang mengukur hidup ini orangnya. Jadi kayak sikap sembrono sembarangan, berontak-berontak enggak jelas, itu enggak ada itu di dirinya dia. Ini orangnya stabil ini. Kalau Mari lihat ya. Nah di sana. Makanya kalau untuk beradaptasi sama Capricorn, nggak mau dia. Lah orang diri dia, kediriannya dia itu tuh udah terbangun, udah terbentuk. Jadi datang pun Capricorn sebagai pasangannya dia, ini tuh tidak akan membuat dia berubah, memasukkan diri kepada Capricorn ini. Di sini tuh gayanya si pasangan Capricorn ini kayak orang mencari partner.
bukan hanya sebatas mencari kekasih gitu loh. Bukan hanya sebatas mencari kisah romantis. Tapi ini partner hidup ke depan yang sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi apabila kedapatan oleh dia sikap laku Capricorn, karakternya Capricorn ini tuh yang buruk gitu ya, dia tidak mau berpartisipasi untuk mensupport keburukannya Capricorn. Dia nanti akan segera itu tuh ngerapiin hidupnya dia tanpa Capricorn ini, gitu ya. Dia tidak akan membiarkan Capricorn ini mengkontaminasi dirinya dia, biar terikut mau sebagaimana maunya Capricorn. Atau ya tadi prinsip-prinsip tentang agama, latar belakang, budaya dan segala macam itu tuh dipegang teguh sama dia. Ini orangnya gaya-gaya konvensionalnya ada ini. Jadi kalau dia berseberangan terlalu jauh dengan Capricorn, saya rasa dia tidak mau nekat ya, coba-coba berhadiah gitu ya. Dia nggak mau nekat di situ tuh. Dia ngelihat real-realnya aja. Oh iya, agama kami berbeda. Oh, latar belakangnya kami berbeda. Oh, dengan orang seperti Capricorn ini tuh keluargaku akan sulit menerima. Dia nggak mau nekat di situ. Dia ngerti apa yang bisa dia perjuangkan, apa yang jangan diperjuangkan. Makanya di sini tuh bisa dia tanpa babi bu bebo, tanpa basa-basi, kita selesai ya. Nah begitu. Atau ketika dia tadi sebenarnya dia sudah punya rumah tangga gitu ya, sempat terpeleset tergelincir dengan Capricorn ini, nanti pada akhirnya dia akan tertib lagi gitu, sehingga dia akan memilih rumah tangganya dan kemudian melepaskan hubungannya dia dengan Capricorn ini. Nah di situ ya. Atau ya tetap rumah tangga akan diprioritaskan dan hubungan dengan Capricorn ini ya sebatas saja. Paling jauhnya kayak gitu. Nah Capricorn ini sendiri kalau mari lihat, Capricorn ini nampaknya orang yang hidup di masa lalu. Demikian ya, Capricorn ini tuh orang yang gambaran hidupnya dia ke depan ini tuh maunya dia sama serupa seperti masa lalu, dan ini agaknya kemudian bisa repot jadinya nih Capricorn ya. Misalnya begini, seseorang ini meninggalkan tapi Capricorn masih ingin bersama. Nah, di sini bisa Capricorn tuh nunggu si pasangannya ini tuh berubah pikiran, terkoneksi kembali dengan dia, biar si pasangannya ini tuh berani untuk kembali ke dia, melampaui apa-apa yang tadinya menjadi alasan keputusan si pasangannya ini tuh meninggalkan dia. Nah ini perbuatan yang sia-sia ini. Nah begitu ya. Di sana Capricorn bisa agaknya kehilangan kebahagiaan di sini, karena sebab nanti dia bertemu dengan perpisahan atau minimal perubahan laku dari si pasangannya. Karena sempat ini ada yang indah ya, hubungan Capricorn dengan si pasangannya ini tuh ada sempat dia mengalami pengalaman yang indah. Dan dia mau pengalaman yang indah ini tuh jangan selesai. Maunya terulang lagi, terus lagi. Gitu ya. Mungkin beberapa memang Capricorn tidak merasa ini beban yang sampai kayak gimana banget gitu ya, dengan sikap lakunya dia seperti ini. Gitu. Tapi kalau dari sisi menilai pantas atau enggaknya, kayaknya ini tuh enggak pantas juga Capricornnya seperti itu gitu lah. Ya tapi ya kembalilah kepada keputusan masing-masing ya.
di sana. Nah, kalau Capricorn misalnya orangnya neko-neko dalam relationship-nya dengan si pasangannya ini, neko-nekonya Capricorn ini tuh udah kebaca nih sama si pasangan, gitu ya. Andaikan hubungan ini tuh masih tetap berjalan sampai sekarang, si pasangan ini tuh ngelihat Capricorn itu tuh bisa orang yang banyak tingkah, bisa orang yang banyak gaya gitu ya, bisa orang yang ya ndak jelas gitu loh, ndak baik gitu ya, maaf ya bahasanya mungkin Mari agak kasar. Pasangannya Capricorn ini bisa ngeliat kayak Capricorn itu tuh kamu nggak baik orangnya, pribadimu nggak baik gitu ya. Dia mengerti celah buruknya Capricorn ini tuh udah terpantau sama dia. Kayak kita ya, kalau hubungannya tetap berjalan sampai sekarang, maka begitulah penilaiannya pasangan Capricorn ke Capricorn ini. Kayak dia bisa nganggap Capricorn ini tuh manipulatif gitu ya. Dia bisa kayak ngelihat Capricorn ini tuh money oriented gitu ya. Ngelihat Capricorn ini tuh ini bisa kayak ndak karu-karuan gitu-gitulah. Lagi memberikan penilaian negatif kepada Capricorn ini. Gitu ya. Jadi nggak lolos ini Capricorn. Kalau Capricorn punya agenda tersembunyi. Apa sebenarnya maksud dan tujuannya dia dengan pasangannya ini. Ya, terendus sama si pasangan. Bau busuknya niatan Capricorn ke dia itu tuh bisa sudah dia endus gitu ya. Jadi kalau Capricorn misalnya membantah, enggak aku tidak seburuk yang kamu nilai, si pasangannya Capricorn ini tuh dia percaya diri dengan penilaiannya dia. Mau Capricorn misalnya memaksa dengan keras untuk dia merubah penilaian dirinya kepada Capricorn ini, si pasangan Capricorn tuh tidak akan bergeming ya. Begitu. Mungkin dia melihat ada keegoisan dari Capricorn. Melihat narsisnya Capricorn gitu ya. Nah, dan sikap-sikap yang seperti itu tuh justru memperkuat dirinya untuk menyelamatkan diri dia sendiri dari kemungkinan dirugikan oleh Capricorn ini. Nah, begitu. Bisa-bisa memang jiwanya si pasangan Capricorn ini tuh bisa kayak tidak tenang ya dengan Capricorn ini ya. Bisa tidak tenang. Ini Capricornnya nampaknya orangnya agak kurang bahagia ini, Mari tangkap ya. Kayak ngerasa kayak terlihat ada kurangnya ini, merasa kurang gitu loh. Merasa kurang. Mungkin juga Capricorn ini ada keinginan untuk mendominasi gitu ya. Ya memang kayak gaya-gaya manipulasi pun ada di sini. Ah, ini gaya manipulasinya sama ini bisa juga relate ya. Memanipulasi diri sendiri memanipulasi diri sendiri dengan berharap bahwa masa lalu dengan si pasangannya ini bisa terjadi untuk di masa depan. Nah itu ya, dia tipu diri dia sendiri. Kalau ini ceritanya sudah dalam posisi perpisahan. Capricorn bisa marah besar ini
bahkan bisa agaknya menjurus ke arah dendam ya. Kalau si pasangannya ini tuh tidak mengiyakan apa yang dia maui. Misalnya ketika karena di sini kan Capricorn kan menginginkan si pasangannya ini gitu loh. Menginginkan apapun dari si pasangannya ini, entah itu uangnya, kehadirannya, gitu ya. Dia ingin biar si pasangannya ini tuh memperlakukan dia dengan baik, bla 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 segala macam gitu. Nah, ketika yang dia harapkan tidak dia dapat dari si pasangan, ini ada kemarahan besar itu dalam dirinya Capricorn. Gitu ya. Ini memang karakternya menjurus ke arah pendendam ini. Mari lihat. Entah Capricornnya sadar atau enggak gitu ya. Tapi dia mendendam ini. Ini bisa orang-orang yang kayak apa yang kejadian di masa lalu itu ya. Semua kejadian, tidak usah pun hubungan asmara dengan seseorang ini. Peristiwa-peristiwa yang dia anggap tidak nyaman dalam hidupnya dia. Ini tuh bisa kayak dia bawa-bawa itu. Terus dalam kehidupannya dia hingga hari ini. Gitu ya. Dan bahkan mungkin bisa sampai ke depan sana. Makanya ini agak sulit ini ketemu sama rasa bahagia. Karena sibuk hidup di masa lalu. Dan yang celakanya hidup di masa lalunya itu tuh hidup walaupun dia menggambarkan memori yang manis, tapi itu bisa membuat kepahitan dalam hidup dia saat ini dan masa depan. Atau kalaupun dia menarik terus, memelihara terus memori buruk dalam hidupnya dia tentang masa lalu, ini tuh akan menambahkan kepahitan dan mengurangi kebahagiaannya dia untuk di masa depan. Nah ini nih, repot. Ini bisa akhirnya menganggap diri dia sebagai korban. Jadi dalam hidup dia melabelin dirinya dia sebagai korban dari kehidupan, korban dari sikap orang lain, korban dari kehidupan. Nah begitu ya. Agak payah memang kalau terkoneksi dengan karakter-karakter seperti gambaran Capricorn yang begini. Tapi ingat ya, ini pembacanya bisa bolak-balik ya dalam kehidupan nyata. Yang mari baca sebagai energi Capricorn, dalam kehidupan nyata tuh bisa aja energi dari pasangannya Capricorn ya. Oke, baik. Itu aja. Nah, di sini ada energi dari Leo, berikut ada Virgo, ada energi dari Libra, ada energi Gemini, berikut Aquarius di sana, ada energi dari Cancer, berikut energi dari Taurus. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.